Perkenalkan, nama saya Niki Liao dari Fakultas Psikologi Kristen. Dalam video ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Struktur kepribadian dibagi menjadi 8. Yang pertama, tujuan hidup manusia, mengajarkan kesempurnaan, mendapatkan kenikmatan, menghindari diri dari ketidakkenikmatan. Yang kedua, menurut Freud, pada manusia ada 3 kesadaran. Yang pertama, tak sadar. Bak terpenting dalam jiwa manusia berisi insting, dorongan, impuls yang dibawa sejak lahir, pengalaman-pengalaman traumatik. Yang kedua, prasadar. Memori siap semula didasari tapi kemudian tidak lagi dicermati, mimpi melemui, salah ucap, mekanisme pertahanan diri. Yang berikut, sadar, pikiran, persepsi, perasaan, ingatan. Yang ketiga, ID atau aspek biologis, bekerja berdasarkan prinsip kenikmatan, menghilangkan ketidaknikmatan dengan cara refleks dan reaksi-reaksi otomatis, bersin, berkedip, serta proses primer, lapar, menyumbangkan makanan. Yang keempat, ego, aspek psikologis, bekerja berdasarkan prinsip realitas, menghindarkan ketidaknikmatan dengan cara-cara yang sesuai dengan kondisi real, baik kenyataan benda maupun kenyataan sosial. Yang kelima, superego atau aspek sosial, bekerja dengan prinsip ideal, pantas atau tidak pantas, susila atau asusila, benar atau salah. Manusia bertindak dalam cara yang sesuai dengan moral atau norma masyarakat. Yang keenam, kesadaran, prasadar, ketidaksadaran, ID, ego, superego bisa bekerja dengan baik karena adanya energi psikis yang berasal dari fisiologis yang bersumber dari makanan. Yang ketujuh, energi psikis disimpan dalam 2 insting. Yang kedelapan, menurut Freud, ada 2 macam insting dalam diri manusia. Yang pertama, insting hidup atau libido, untuk tetap bertahan hidup, makan, minuman, seksual. Yang kedua, insting mati, tidak jelas fungsinya, sifatnya deduktif, dorongan agresif. Mekanisme pertahanan diri dibagi menjadi 3. Yang pertama, identifikasi, mereduksi kegiatan dengan cara meniru atau mengimitasi, mengidentifikasi diri dengan orang yang dianggap lebih berhasil. Yang kedua, displacement, memindahkan energi dari satu objek ke objek lain karena suatu hal objek yang bermaksud tidak dapat dicapai. Yang ketiga, represi, menentangkan segala STT, ide, insting, ingatan, pikiran, atau dapat menimbulkan kecemasan agar tidak keluar dari kesadaran. Struktur kepribadian atau mekanisme pertahanan diri dibagi menjadi 3. Yang pertama, strategis yang dipakai individu untuk bertahan melawan ekspresi impuls, ID, serta menentangkan tekanan superego. Yang kedua, melindungi individu dari kecemasan yang berlebihan. Yang ketiga, beroperasi pada ketidaksadaran, selalu menolak, memalsu, memutarbalikkan kenyataan, mengubah persepsi nyata untuk mengurangi kecemasan. Dinamika kepribadian, cara bagaimana energi psikis itu dipengaruhkan oleh ID, ego, dan superego. Aspek yang paling banyak menggunakan energi psikis berpengaruh terhadap bentuk tingkah laku individu. Yang pertama, apabila ID tindakan bersifat promotif, impuls, agresif. Yang kedua, apabila ego bertindak dengan cara realistis, rasional, logis. Yang ketiga, apabila superego mengajarkan hal-hal yang moralistis, sempurna, kadang kurang rasional. Perkembangan kepribadian dibagi menjadi 14. Yang pertama, belajar menggunakan cara-cara baru dalam mereduksi tegangan yang timbul dalam diri individu. Yang kedua, sumber keterangan, proses pertumbuhan fisiologis, frustasi, konflik, ancaman. Yang ketiga,
menekankan pentingnya peran masa bayi dan awal kanak-kanak 0-5 tahun dalam membentuk karakter SSO. Yang keempat, 5 tahun atau elaborasi dari struktur dasar yang terbentuk. Yang keempat, fase oral 0-1 tahun, kenikmatan diperoleh dari rangsangan melalui bibir, rongga mulut, kerongkongan, TL menggigit, mengunyah, menelan, memuntahkan. Keputusan yang berlebihan, oral introversion personality, senang mengumpulkan pengetahuan, harta benda, gampang ditipu, kurang puas. Oral aggression personality, senang berdebat, sarkastik, senang makan, merokok, memujikan orang lain. Yang keenam dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, infantil 0-5 tahun. Yang kedua, letan 5-12 tahun. Yang ketiga, genital sampai 12 tahun. Yang ketujuh, fase anal 1-2 atau 3 tahun. Pusat aktivitas dinamika pada fungsi eliminer. Pembuangan kotoran, membuang feces, menghilangkan tekanan yang tidak menyeimbangkan karena sisa makanan. Yang kedelapan, toilet training, bentuk latihan pemuasan ID dan superego sekaligus. Yang kesembilan, semua bentuk kontrol diri dan penguasaan diri bermula dari fase anal. Yang ke-10, fase palich 2 atau 3 tahun sampai 5 atau 6 tahun. Alat kemain merupakan daerah erogen terpenting. Yang ke-11, timbul Oedipus kompleks, permusuhan terhadap orang tua sejenis yang diikuti fenomena transation anxiety, takut dan penis envy, cemburu pada alat kelamin laki-laki. Yang ke-12, manusia lahir biseksual. Yang ke-13, fase letan 5-6 tahun atau 12-13 tahun. Periode perbedaan impuls seks, pengembangan kemampuan sublimasi menggantikan keputusan libido dengan keputusan non-seksual. Bit intelektual, keterampilan, hub teman sebaya, DSB, percepatan pembentukan superego. Yang ke-14, fase genital 12-13 tahun dewasa, impuls seks, mulai diseluruhkan, kegiatan berkelompok, penyimpanan karir, cinta lain jenis, DSB. Orientasi sosial, realistis, altruistik. Sekian hasil penjelasan saya. Shalom.